Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Agung Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Beberapa istilah yang telah saya sebutkan tadi terkadang membuat kita bingung di saat kita memfasilitasi pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, termasuk dalam hal ini adalah di jenjang prasekolah atau pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu guru satuan PAUD di seluruh Indonesia yang ingin saya perjelas yang pertama adalah apa itu pembelajaran. Nah, kita masih ingat secara definitif sebetulnya pembelajaran telah dipaparkan di regulasi pemerintah. Dalam hal ini di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada definisi tentang pembelajaran di sana, yaitu pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi. Siapa yang berinteraksi di sana, yaitu peserta didik dan pendidik. Interaksi antara peserta didik dan pendidik itu melibatkan sumber belajar. Interaksinya di mana? Terjadinya di suatu lingkungan belajar. Sehingga dalam definisi yang lengkap menurut regulasi pemerintah tersebut, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antara peserta didik dan pendidik maupun sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Mengapa saya mengantarkan diskusi kali ini dengan definisi pembelajaran? Agar kata kunci yang disebutkan di awal tadi, mulai dari pendekatan hingga model pembelajaran, itu betul-betul fokus ke pembelajaran. Yang pertama di sini adalah pendekatan. Di suatu sumber disebutkan pendekatan dimaknai sebagai asumsi atau pandangan atau sudut pandang. Sudut pandang siapa? Sudut pandang kalau dalam pembelajaran sudut pandang pendidik di sini atau guru. Jika disandingkan dengan kata kunci pembelajaran, maka pendekatan pembelajaran artinya adalah suatu asumsi atau sudut pandang yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam memfasilitasi suatu pembelajaran. Bagaimana ketika ada sebuah tujuan pembelajaran itu, supaya tujuannya tercapai, guru mengemas suatu pembelajaran dengan pendekatan tertentu. Ibaratnya atau analoginya, misalnya ketika kita ingin berinteraksi dengan seseorang yang ada di sekitar kita, seseorang itu mungkin cenderung sulit didekati oleh orang lain, sehingga teman bergaulnya itu relatif sedikit. Nah, kita berinisiatif untuk mendekatinya. Nah, pendekatannya menggunakan apa? Bisa dari
beberapa sisi, misalnya dari sisi keagamaan, bisa dari sisi ekonomi, bisa dari sisi politik, bisa dari sisi hobi. Oh, ternyata yang kita dekati tadi, orang itu memiliki hobi bermain catur. Maka ya kita rasa-rasanya akan lebih mudah kalau berinteraksi dengan dia, ingin bergaul dengannya dengan menggunakan pendekatan hobi tadi. Nah, hal ini kemudian mengingatkan kita pada apa yang telah diinisiasi oleh Wali Songo, di mana saat menyebarkan agama Islam, saat melakukan dakwah, beliau Wali Songo menggunakan cara masing-masing. Ada yang menggunakan kesenian untuk mengenalkan atau mengajak orang-orang atau penduduk atau warga di sekitar Wali Songo itu untuk mengenal agama Islam. Nah, bagaimana dengan seorang guru PAUD dalam melaksanakan atau mengawal pembelajaran di sekitar anak-anaknya? Nah, setidaknya secara umum di dunia pendidikan atau secara spesifik di dalam suatu pembelajaran ada yang namanya pendekatan teacher-centered learning atau pembelajaran berpusat pada guru. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, seorang guru akan banyak berperan dalam pembelajaran itu. Setidaknya dapat dicontohkan guru tersebut mempunyai informasi suatu tema, kemudian dia yang aktif, yang proaktif di dalam pembelajaran itu, memberikan informasi kepada anak-anaknya, sehingga disebutlah pendekatan itu dengan istilah teacher-centered learning, di mana segala atau banyak hal dalam pembelajaran atau di kelas itu dominasi oleh seorang guru atau teacher. Nah, bagaimana dengan student-centered learning sebagai sebuah pendekatan? Nah, seorang guru yang menggunakan pendekatan student-centered learning di sini, dia akan cenderung lebih mengaktifkan anak-anaknya atau siswa atau peserta didiknya untuk bereksplorasi lebih banyak dibandingkan pendekatan pertama, yaitu teacher-centered tadi yang banyak didominasi oleh guru. Nah, ketika kita mengangkat sebuah tema diri sendiri, maka secara konstruktif seorang guru dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada anak. Nah, pada diri sendirinya, pada diri anak itu apa yang dapat dijadikan informasi atau pengetahuan, atau bahkan sampai mencakup pengenalan sikap dan keterampilan bagi anak-anak yang lain. Nah, pada topik atau tema diri sendiri misalnya, ada subtema kesukaanku. Persilakan saja seorang anak untuk berdiri di hadapan anak-anak yang lain, menceritakan kesukaannya, mulai dari makanannya, kemudian dilanjutkan dengan kebiasaan hariannya, kemudian jika itu dikaitkan dengan binatang, hewan apa yang paling disukainya, dan seterusnya. Sehingga sumber belajar di sini banyak mengambil anak atau student sebagai aktor utama.
Variasinya ketika menggunakan student centered learning, anak secara bergantian menceritakan kesukaan masing-masing. Sehingga dari situ akan muncul sebuah perbandingan dari anak satu ke anak yang terakhir. Oh, ternyata setelah dibandingkan, setelah diklasifikasi, ditemukan data bahwasanya dari sekian jumlah anak itu, anak laki-laki cenderung punya kesukaan bermain apa, anak perempuan punya kesukaan permainan apa. Dan data seperti itu akan bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru, terutama bagi guru yang kerap kali menulis atau membuat artikel ilmiah. Jadi secara tidak langsung dia mendapatkan data di situ dari masing-masing anak terkait hobi atau kesukaannya. Berikutnya adalah tentang strategi. Nah, di sini saya mengutip dari Dick and Carey. Mereka berdua berpendapat bahwasanya strategi, dalam hal ini strategi pembelajaran tentunya, dinilai sebagai suatu set, suatu rangkaian, seonggok atau sekumpulan materi maupun prosedur pembelajaran yang digunakan secara berbarengan atau bersama-sama, lagi-lagi untuk mencapai tujuan, entah itu proses maupun hasil belajar pada siswa. Jadi di sini ada kata kuncinya adalah rangkaian, ada serangkai di sini. Nah, mengapa di situ menggunakan kata serangkai? Nah, nanti ada hubungannya dengan kata kunci berikutnya, yaitu metode dan teknik. Bapak Ibu guru satuan PAUD di Indonesia, di sini kita dapat contohkan strategi pembelajaran. Ada yang namanya exposition, discovery learning, dan group individual learning. Kalau dari sisi kiri, di sini ada dua pembagian atau dua klasifikasi, yakni exposition dan discovery. Dari istilah yang pertama, exposition artinya guru mengekspos secara langsung, menyampaikan materi secara langsung, sehingga kalau kita telaah lebih lanjut, exposition di sini, exposition learning di sini erat hubungannya dengan pendekatan yang pertama, yaitu pembelajaran berpusat pada guru. Sementara yang discovery learning, karena di sana ada discover itu menemukan, anak diberi kesempatan untuk secara mandiri, secara individual atau secara berkelompok menemukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran di sana. Ketika di awal tadi kita membahas tema kesukaanku atau subtema kesukaanku pada tema diri sendiri, maka anak di sini dengan strategi discovery learning diberikan peluang untuk mendiscover atau menemukan dari sekian jumlah anak yang ada di kelas itu. Kalau diklasifikasikan akan menghasilkan titik temu di permainan apa untuk anak laki-laki dan titik temu permainan apa untuk anak perempuan. Itu contohnya. Nah, bagaimana dengan klasifikasi yang di sebelah kanan? Nah, di sini ada group dan individual learning. Ini kalau kita lihat dari personil peserta didiknya, maka strategi pembelajaran dapat digolongkan menjadi group learning, dan individual learning. Sudah dapat ditebak tentu saja di sini, jika group learning
tentu saja di dalamnya akan ada sekumpulan dari beberapa anak yang di dalamnya guru dapat memberikan waktu pada anak-anak yang tergabung dalam kelompok itu untuk mempelajari atau belajar tentang suatu hal. Jika ada 5 orang dalam satu kelompok, A, B, C, D, dan E, maka A bisa belajar tentang topik A, siswa A atau anak A dapat belajar tentang bagaimana cara bersepeda yang baik, belajarnya dari siswa B, siswa C, dan D maupun E. Di sisi lain, di sini ada individual learning. Ini cenderung eksklusif sekali, tapi bagus juga untuk konteks tertentu. Individual learning, misalnya ketika tadi dihadapkan pada topik atau tema pembahasan bagaimana cara bersepeda yang baik, maka individual learning di sini saya rasa akan lebih unggul nilainya, lebih unggul group learning daripada individual learning. Para pemirsa sekalian, Bapak Ibu guru satuan PAUD di seluruh Indonesia, berikutnya ada strategi di sini yang namanya direct. Sebelah kiri ada direct instruction, sebelah kanan ada indirect instruction. Direct di sini dimaknai sebagai penyampaian secara langsung dari seorang pendidik atau seorang guru. Materinya disampaikan oleh guru. Sementara indirect itu materi secara tidak sengaja itu include atau termasuk dalam suatu pembelajaran. Kalau secara administratif, yang direct instruction ini berawal dari sebuah dokumen perencanaan yang di dalamnya ada suatu tujuan pembelajaran yang nampak di dalamnya. Sementara yang indirect itu kadang-kadang tidak nampak. Kalau ini dihubungkan dengan kompetensi inti yang berjumlah 4 itu, yang termasuk direct instruction pada umumnya adalah KI 3 dan KI 4. KI 3 berupa pengetahuan, KI 4 berupa keterampilan. Sementara yang indirect instruction itu adalah KI 1 dan KI 2. KI 1 spiritual, KI 2 sosial. Kita contohkan di sini adalah ketika anak berkelompok menyusun puzzle menjadi satu bentuk, entah itu bentuk suatu bangunan religius atau bangunan gedung bertingkat dan sebagainya, itu di sini tergolong sebagai direct instruction. Nah, sementara bagaimana dengan indirect di sana? Nah, di situ ada nilai kepemimpinan. Nah, ketika anak dikelompokkan, maka ketika anak-anak dalam kelompok itu diberi peluang untuk membuat atau menyusun puzzle menjadi sebuah bangunan atau sebuah gedung, ada peluang di sana yang menjadi pemimpin, yang mengatur, memanage anak-anak yang lain, teman-temannya, untuk bagaimana supaya puzzle atau misalnya balok itu membentuk suatu bangunan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh kelompok itu. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan penggolongan berikutnya? Di sini ada penggolongan strategi deduktif dan strategi induktif. Kalau deduktif di sini dijelaskan dari umum ke khusus. Sementara induktif dari khusus ke
ke umum. Nah, bagaimana penjelasannya? Ini akan lebih jelas bila langsung ke contoh Bapak Ibu. Nah, di sini ada gambar apel. Kalaupun ini dianggap apel betulan, ya silakan. Ini ada 3 apel di atas, kemudian ada 6 apel di bawah. Nah, bagaimana kita menjalankannya? Nah, kita contohkan di sini karena tadi gambarnya apel, kita singgung yang bawah dulu. Konsep banyak sedikit. Nah, ketika kita ingin mencontohkan secara konkret, maka dengan gambar apel atau apel yang sesungguhnya tadi kita bisa memperkenalkan kepada anak tentang konsep banyak dan sedikit. Nah, dari sini guru mencontohkan dengan yang konkret, ada 3 apel di atas, ada 6 apel di bawah. Nah, di sini yang dilakukan guru adalah tidak menyebutkan benda itu, benda yang apel yang ada di atas itu sedikit atau yang di bawah itu banyak terlebih dahulu. Tetapi anak diberi kesempatan untuk mengonstruksi secara mandiri, entah itu secara mandiri maupun secara individual maupun berkelompok. Artinya tidak langsung guru yang menyampaikan. Baru kemudian ketika anak misalnya sudah paham atau belum paham, guru memberikan penguatan atau menginformasikan bahwasanya yang atas itu adalah yang sedikit sesuai gambar tadi, yang bawah adalah banyak. Nah, itu kalau menggunakan induktif. Nah, tadi apa? Induktif adalah berangkat dari khusus ke umum. Nah, pada umumnya yang seperti ini dikatakan sebagai banyak, yang ini dikatakan sebagai sedikit. Nah, gitu. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Di sini ada konsep tua muda. Nah, kita fokus ke ciri orang tua atau anak muda. Nah, ketika ubahnya banyak, maka dia disebut sebagai orang tua. Ketika ubahnya sedikit, maka dia disebut sebagai orang muda. Ini karena deduktif, jadi kita berangkat dari dari umum dulu. Deduktif umum ke khusus. Misalnya sekalian, dengan teori yang umum seperti itu, uban banyak itu tua, uban sedikit itu muda, maka ketika di sini ada contoh ada A, B dan C, A dan B itu lebih tua daripada C, karena A dan B itu mempunyai uban yang lebih banyak daripada C. Sementara yang C itu mempunyai uban yang lebih sedikit daripada A dan B. Nah, dari sini strategi inilah yang kemudian disebut sebagai strategi deduktif. Para pemirsa sekalian, Bapak Ibu guru satuan PAUD di Indonesia, kita berlanjut pada kata kunci berikutnya, yaitu metode. Di sebuah sumber, metode diartikan sebagai cara praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau secara bahasa, method itu ya cara. Nah, maka di sini ada kata kunci cara. Nah, lebih jelas lagi di sini ada kata kunci yang berwarna merah, yaitu operasional. Metode diartikan sebagai langkah operasional dari strategi pembelajaran. Nah, artinya apa? Metode itu lebih praktis daripada strategi pembelajaran, karena dia punya kekuatan di sini adalah operasional, ada langkah yang sudah dapat dioperasikan.
Langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tetap pada akhirnya adalah mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga penyiapan sumber belajar dalam pengaplikasian suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan strategi yang digunakan. Nah, maka di sini antara pendekatan, strategi dan metode sampai ke model nanti ada keterkaitan. Para pemirsa sekalian, Bapak Ibu guru satuan PAUD di Indonesia, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kata kunci metode. Bagaimana penjelasannya terkait metode dan strategi. Di sini ada, kalau strategi itu merupakan plan of operation. Dia kalau di sini plan itu sebuah rencana. Sementara metode itu way. Jadi cara dalam mencapai rencana yang disusun. Jadi metode pembelajaran di sini dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk menerapkan rencana yang sudah disusun dalam bentuk strategi itu. Artinya metode pembelajaran itu lebih praktis, lebih bersifat langsung prakteknya. Sementara strategi lebih mengarah ke konseptualnya. Nah, di sini saya tampilkan metode-metode yang umum digunakan di satuan PAUD di Indonesia, mulai dari ceramah sampai dengan proyek. Kita contohkan satu persatu. Nah, di sini yang pertama adalah ceramah. Nah, Bapak Ibu tentu tidak asing dengan metode yang pertama ini karena secara konvensional pada umumnya seorang guru baru itu terutama guru yang belum pernah terjun sama sekali, terlebih lagi tidak pernah mengikuti pendidikan dan latihan atau training tentang metodologi pembelajaran, maka secara naluriah dia akan melakukan atau menggunakan metode ini. Dia menggunakan ceramah langsung. Ada materi apa disampaikan, meskipun materi itu adalah prosedural. Jadi misalnya prosedur membuat susu hangat, minuman susu hangat. Maka walaupun dia prosedural yang mestinya lebih cocok dia menggunakan demonstrasi karena secara naluriah tadi, maka dia bisa menggunakan metode ceramah. Nah, kemudian metode bermain. Nah, ini tentu tidak asing juga bagi guru PAUD karena memang dunia anak adalah dunia bermain. Permainan apa? Ya, permainan yang sesuai dengan usia anak, biasanya bermain peran, bermain motorik, kemudian bermain sosial dan lain sebagainya, bermain simbolik dan lain sebagainya. Nah, ini dapat digunakan sebagai metode pembelajaran di PAUD. Nah, kemudian bercakap-cakap. Bercakap-cakap di sini ada nilai interaktif sehingga tidak lagi didominasi oleh seorang guru. Bercakap-cakap tentu melibatkan orang pertama, setidaknya melibatkan satu orang dengan orang yang lain, atau orang itu berupa guru dan orang berikutnya adalah anak atau siswa. Nah, bercakap-cakap tentang hobi, kesukaan. Hobinya apa? Anak akan menjawab, kesukaanku adalah main layang-layang dan lain sebagainya. Itu cakap-cakap. Sementara demonstrasi ada praktek simulasi di dalamnya. Kita contohkan tadi membuat minuman susu hangat, maka di sini ada prosedur umum ketika ingin membuat minuman susu hangat itu seperti apa. Tentu ada langkah 1 sampai langkah terakhir. Karena dia adalah materi prosedural, bukan fakta atau prinsip.
Karya wisata di sini anak-anak diberi kesempatan untuk diajak keluar ruangan. Pada umumnya karya wisata di luar ruangan ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan dia dilakukan di indoor. Tapi secara umum karya wisata dilakukan di luar. Entah itu berkunjung ke suatu tempat yang berhubungan dengan profesi, seperti kantor polisi, kemudian peternakan, atau ke suatu bisnis. Nah, itu bisa bisnis, industri rumahan misalnya. Ini bisa dimanfaatkan sebagai objek karya wisata. Tentu anak tidak sekedar diajak ke tempat itu, tapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam mengawal pembelajaran dengan metode karya wisata. Misalnya guru mengarahkan ketika di home industry snack, apa yang mesti diketahui anak dari keberadaan industri snack itu. Nah, itu sudah harus dirancang oleh seorang guru. Sehingga kalau kita berbicara tentang instrumen, maka ya kita siapkan misalnya instrumen atau pedoman observasi. Nanti anak akan mengamati apa. Yang pertama ketika datang itu anak akan melihat apa, melihat alat-alatnya dulu, atau bertemu dengan karyawan-karyawan di home industry dulu, atau bagaimana. Itu sudah harus diatur di awal. Kemudian bercerita, ini juga metode yang tidak asing juga di dunia kepautan. Kalau kita terbiasa sebelum tidur mendongengi anak-anak kita, ini juga kita dapat manfaatkan sebagai metode pembelajaran di kelas kita. Cerita apa? Ya cerita, kalau kita ingin fokus ke lingkup perkembangan tertentu, ya kita fokuskan ke arah sana. Kalau kita berangkatnya dari suatu tokoh, ya kita berangkatnya dari tokoh. Kemudian ada metode tugas dan proyek. Nah, ini jangan sampai tertukar Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan tugas, apa yang dimaksud dengan proyek. Nah, kalau yang tugas ini kecenderungannya adalah pemberian tugas pada anak, tetapi pada umumnya penugasannya tidak berkelompok. Sementara yang proyek ini dilakukan secara berkelompok. Misalnya tugas mandirinya adalah menempel untuk membuat sebuah kolase. Itu kita namakan metodenya dengan pemberian tugas. Sementara metode proyek itu bisa dijalankan misalnya di sekolah ada sepeda kecil, kita buat kelompok 5 anak, kita beri tugas untuk membersihkan sepeda itu. Latihan membersihkan perangkat yang ada. Anak satu diberi tugas membersihkan bagian setir, yang lain bagian roda, dan seterusnya. Sehingga ujung-ujungnya satu kelompok itu akan mencapai suatu tujuan, yaitu membersihkan sebuah objek. Karena berkelompok, tentu ada kemungkinan, ada kecenderungan di antara 5 anak yang ada di kelompok itu akan menjadi pengatur, yang lain menjadi pengikut. Biasanya seperti itu. Bapak Ibu yang saya banggakan, di sini ada kata kunci berikutnya, yaitu adalah teknik pembelajaran. Nah, teknik di sini diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Ini lebih operasional lagi, lebih spesifik lagi.
Nah, misalnya ketika kita menggunakan metode ceramah, maka di situ ada kalanya ceramah yang kita gunakan adalah ceramah konvensional. Ceramah konvensional ya seperti apa? Ya kita melakukan ceramah, menyampaikan materi ke anak-anak tanpa ada interaksi di dalamnya. Berbeda halnya jika kita menggunakan teknik ceramah interaktif. Nah, di sana ada lalu lintas dua arah. Anak-anak juga berkesempatan untuk menyampaikan terkait materi yang dibahas atau ingin dicapai saat pembelajaran itu. Ada kalanya ceramah sambil menggambar dan lain sebagainya. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memahami pendekatan, kemudian strategi, kemudian metode dan teknik, maka mestinya akan lebih paham dengan apa yang saya tuangkan di sini. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, bahkan di bawah teknik ada taktik lagi, sudah terangkai menjadi suatu kesatuan, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran di sini adalah bungkus dari sekian kata kunci yang kita bahas sejak tadi. Ini model bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru. Nah, kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus. Nah, ini bungkus atau bingkai dari pendekatan sampai teknik atau taktik. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ini kutipan dari sebuah sumber. Model pembelajaran di sini letaknya, dia merupakan sebuah bingkai. Di dalam bingkai itu ada pendekatan pembelajaran, kemudian ada strategi, ada metode, ada teknik dan taktik. Ketika kita meminjam istilahnya Bruce Joyce misalnya dan kawan-kawan, di sana ada 4 model pembelajaran. 4 model pembelajaran itu apa? Ada model interaksi sosial, kemudian pengolahan informasi, personal humanistik, dan sistem perilaku. Terkait 4 model ini akan kita ulas lebih lanjut di video berikutnya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada perjumpaan kali ini. Sedikit banyak semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.